إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دينه كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد فقال تعالى بالكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهم بها ما تشتهي أنفسكم ولهم بها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, akramakumullah, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang mulia yang agung ini, saya mengajak kepada hadirin semuanya, marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, dengan diwujudkan melalui amalan solehah, sehingga semua amal kita akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah rahimakumullah, kita semuanya hari-hari dihadapkan dengan berbagai macam realita dan keadaan, berhadapan dengan ujian dan tantangan. Maka kita senantiasa berharap dan bermohon, juga bergantung kepada nusratullah, kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita ambilkan satu judul khutbah, yaitu orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pentingnya kekuatan di dalam Islam, pentingnya kekuatan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-mu'minun qawiyun illa mahabballah illa alladziina al-mu'minuna dhaifun. Yang maknanya kurang lebih, orang-orang yang mukmin, yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Di sini ada kata-kata kuat imannya, kuat fisiknya, kuat badannya, kuat lahir dan batinnya. Itulah makna dari kekuatan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak bisa mengabaikan sunnatullah sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi qudratullah, menjadi qadarullah, menjadi ketetapan Allah dalam kehidupan manusia di jagat raya. Orang-orang yang fisiknya ingin kuat selalu ada sarana penunjang. Apakah harus makan yang bergizi, harus berolahraga, harus mengikuti anjuran dari ahli-ahli kesehatan dan sebagainya. Ini semuanya adalah sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita ingin kuat rohaninya, kita senantiasa menguatkan iman kita melalui pengajian,
melalui kitabullah, membaca Al-Quran, melalui zikrullah, melalui dakwah, melalui sedekah, melalui kegiatan-kegiatan ma'ruf yang semuanya masalah dunia sampai akhirat. Itulah salah satu indikasi orang-orang yang kuat imannya, kuat fisiknya, kuat lahir dan batinnya. Jamaah yang mulia, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Maka jasmani yang kuat secara merata, secara berimbang dengan rohaninya akan melahirkan manusia-manusia yang betul-betul siap menghadapi masa depan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat yang selama-lamanya. Tetapi ketika seseorang kuat fisiknya saja, bagaimana kaum Ad yang lebar dadanya 8 meter, yang beratnya mencapai 2 ton, karena fisiknya saja yang kuat, hari-hari mengadakan pertandingan gulat, mengadakan pertandingan tinju, hanya jasadnya yang kuat, tapi karena tidak memiliki iman yang kuat, rohani yang mantap, akibatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan, ketika orang yang kuat hanya badannya, hanya fisiknya, tidak ubahnya seperti hayawan yang hidupnya hanya makan, tidur, kawin, mati, makan, tidur, kawin, mati. Inilah kehidupan hayawan yang tidak mengenal Tuhannya, yang tidak mengenal iman, yang tidak mengenal Rasulullah, yang tidak mengenal kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Padahal jamaah yang mulia, dikatakan ad-dunya kulikat latum wa antum kuliktum lil akhirah. Dunia ini untuk manusia, dunia ini untuk kamu semuanya, untuk disajikan engkau gunakan sebaik-baiknya. Tetapi engkau aku ciptakan di dunia bukan untuk tinggal di dunia, tapi kamu semuanya aku siapkan nanti untuk kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat yang selama-lamanya. Fariqul fil jannah wal fariqul fil sa'ir. Sebagian aku masukkan ke dalam surga dan sebagian aku masukkan ke dalam neraka. Siapa yang taat kepadaku, siapa yang mengikuti sunnah nabiku, siapa yang menjalankan Al-Quranku, maka dia pasti dan pasti hidupnya seperti di dalam Riyadul Jannah, dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan orang-orang yang masjid rumah, hari-hari sampai 5 kali sehari, saksikan dia adalah ahli surga yang nampak di muka bumi. Mereka adalah ahlul jannah yang nampaknya masih di muka bumi berbentuk manusia biasa. Tapi tidak lama lagi orang-orang yang mujahadah di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, sebentar lagi akan aku ubah bentuknya menjadi raja-raja surga yang selama-lamanya. Itulah kehidupan akhirat yang abadan khalidina fiha. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, kesehatan penting, ya. Kesehatan fisik dan badan sangatlah penting, karena orang beribadah pun membutuhkan badan yang sehat dan kuat. Orang berhaji, orang berumrah butuh fisik yang kuat, maka harus menjaga kesehatan. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin berpuasa sepanjang masa. Maka Rasulullah katakan, ya sahabatku, ikutilah aku. Aku tidak seperti itu. Maka berpuasalah sesuai dengan sunnahku, ya, berpuasa seperti yang aku contohkan. Maka ketika kita menjalankan perintahnya Rasulullah SAW, badan kita menjadi sehat dan kuat, dan ibadah kita pun juga menjadi bersemangat. Inilah jamaah yang mulia, pentingnya kita semuanya paham aminu billah wa rasulihi. Kita tuh iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan disampaikan dalam sebuah hadis bahwa al-qawiyyu mu'minunan, orang-orang mukmin yang kuat, ya, lebih disukai Allah, mahabbatilah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah, baik lemah ekonomi, lemah fisik, apalagi lemah iman.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sering mendengar bahaya terbesar adalah tsunami, adalah corona, adalah banjir, adalah peperangan. Sebenarnya bahaya yang paling besar ketika orang tidak mengenal Allah, orang tidak mentaati Allah, itulah bahaya yang paling besar. Maka ketika Umar bin Khattab mengetahui Madinah itu terjadi gempa bumi, langsung Umar bin Khattab memanggil seluruh sahabatnya dan pasukan ke istananya, bahwa ini semua karena orang-orang masyarakat Madinah sudah tidak menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Maka Allah uji dengan datangnya gempa bumi di Madinah. Maka Umar bin Khattab perintahkan, kalau nanti orang-orang tidak taat kepada Allah, tidak makmurkan masjid ini, maka rumah-rumahnya akan aku bakar semuanya. Ini jamaah yang mulia, pentingnya kita itu berdampingan memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sumber musibah dan bencana adanya anak-anak nakal, adanya kecelakaan di jalan raya bukan karena banyaknya mobil, bukan karena kurangnya pendidikan, bukan karena kurangnya teknologi dan ekonomi, tapi semuanya karena tidak taatnya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan penduduk negeri ini semuanya memakmurkan masjidnya Allah, 5 waktu memakmurkan masjid seperti hari Jumat penuh, Masya Allah, tidak ada lagi yang namanya krisis, baik krisis ekonomi, krisis iman maupun krisis kepercayaan. Inilah jamaah yang mulia, pentingnya kita punya kekuatan dohir dan batinan, lahir dan batin. Jangan seperti kaum Ad yang hanya fisiknya kuat, tapi akhirnya dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ikutlah jejaknya Rasulullah SAW yang masih nasabnya keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anaknya, istrinya, cucunya, semuanya menjadi nabi dan rasul, karena orang pertama yang melahirkan ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, sekali lagi, orang iman yang kuat itu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang jamaah haji yang melakukan tawaf 7 kali putaran, sa'i juga 7 kali, kemudian melakukan mikot yang mulai dari wukuf di Arafah, di Musdalifah, di Mina, lempar jamrat, kembali lagi ke negeri kita, semuanya butuh fisik yang kuat. Maka olahraga, gizi yang cukup, ini adalah kepentingan yang bersifat sunnatullah. Ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fisik saja tidak cukup, harus rohaninya juga harus kuat. Kita isi dengan sering mengikuti pengajian, sering mengikuti majelis taklim, sering mengaji Al-Quran, sering membaca hadis-hadis Nabi, karena Nabi sudah tiada. Kalau Anda ingin rindu kepada Nabi, ingin menjumpa kepada Nabi, tidak perlu ke Madinah. Bacalah hadis-hadis Nabi, apalagi kisah-kisah sahabat, maka kita tidak terasa akan meneteskan air mata, seperti kita masuk pada dunianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diharapkan semua rumah hidup taklim, ya semua masjid hidup taklim, kisah-kisah sahabat kita bacakan, sehingga kita semuanya serasa hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan lagi Rasulullah SAW sebagai peringatan juga nasihat tarbiyah kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Nabi ini. Dikatakan man amila solehah min zakari au unsa wa huwal mu'minun wala yuhyanahum hayatan thayyibah. Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang betul-betul barokah, anak-anaknya taat, menjadi anak soleh dan solehah, bahkan menjadi hafid dan hafidah, maka caranya mudah, yaitu kita semuanya harus memiliki amal yang soleh. Baik laki-laki maupun perempuannya, ketika mengamalkan akan diberikan hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Anaknya mudah diatur, mudah diajak ke pondok pesantren, mudah diajak ke masjid,
Karena apa? Diberikan hayatan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya ketika kita semuanya an dzikrillah, tidak mengingat Allah, tidak memiliki iman, tidak memiliki amal soleh, akan diberikan ma'isyatan donka, diberikan kehidupan yang gelap gulita. Walaupun rumahnya gedung yang luas, tetapi karena hatinya ini bermasalah, maka kehidupannya menjadi sempit, ya, hidupnya menjadi penderitaan, bahkan tidak bisa tidur gara-gara diberikan ma'isyatan donka, kehidupan yang gelap gulita. Ini jamaah yang mulia, ya, orang bisa tenang hatinya, hidupnya bukan karena harta, bukan karena jabatan, sebenarnya adalah karena pertolongan, karena apa itu barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia, marilah hari-hari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, ya, maka iman kita akan semakin kuat. Dengan mengaji kita akan mendapatkan naungan ilahi. Maka dengan taklim kita akan mengikuti kehidupan Rasulnya. Dengan ibadah maka hidup kita akan menjadi berkah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan yang panjang untuk ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya akan menjadi umat Nabi yang didoakan oleh Nabi, dan kita semuanya akan diberikan gelar orang-orang yang menjadi umat Nabi yang akan diselamatkan besok di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah ridho kepada permohonan kita semuanya, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita. Kita pastikan, kita ajak untuk memenuhi masjid ini, sehingga masjid ini menjadi riyadul jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbirhim wa anta khairur rahimin.